Zikir dan syukur melibatkan hati, melibatkan lisan, dan melibatkan anggota badan. Demikian pula halnya dengan ibadah. Ada ibadah jasadiyah, anggota badan. Ada ibadah maliyah, ibadah yang berupa melalui harta. Ya, dengan segala hal. Ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa ya, memang tugas hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Maka enggak boleh ada dalam hati pikiran kita capek bener ya. Merasa capek. Sholat capek, ke masjid capek, sodakoh capek. Coba kita tanya, kalau makan capek apa enggak? Hah? Capek juga ya? Enggak, misalnya disuruh makan gitu. Kita kalau disuruh salat, salat. Entar dulu masih capek nih gitu. Tapi kalau disuruh makan, kayaknya enggak ada orang ngasih alasan enggak mau makan gara-gara capek. Artinya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita di akhir salat kita itu supaya kita mendapat pertolongan Allah melaksanakan 3 hal ini dengan nikmat, dengan khusyuk, dengan ajeg berkesinambungan, dalam bahasa Arabnya mudawamah atau istiqamah, supaya terus berzikir, supaya terus bersyukur, dan supaya terus memperbaiki, menikmati, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit mengulang apa yang kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Ya. Yang dilibatkan dalam zikir dan syukur itu apa? Lisanan wa qalban wa jawarihan. Ya. Lisan memuji Allah, lisan menyebut-nyebut tentang Allah. Makanya orang zikir, iya ada yang zikir qalbi, zikir hati, tanpa dia menyebut di depan orang tapi hatinya terus bersama dengan Allah. Oh, ini kelasnya udah kelas hati ini ya. Kalau Jamaah Ihsan sih insya Allah nih kelasnya hati semua ini. Makanya diam. Saking diamnya, ya, lagi zikir itu. Ya. Kemudian apa? Ada juga yang dengan lisan menyebut hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lisan menyebut-nyebut Allah. Ya, paling tidak memanggil nama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu anggota badan kita inqiyadan wa ta'atan, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala thanaan wa'tirafan, banyak memuji, banyak menyebut-nyebut Allah, berzikir, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang bangun dari ruku', kita membaca sami Allahu liman hamidah. Biasanya kita baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambah lagi Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sampai Rasulullah SAW memberitahu, mengkabarkan, itu malaikat pada berebutan nyatet. Malaikat berebutan nyatet orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia ruku, i'tidal, bangun dari ruku. Selain bacaan tadi yang kita baca, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, lalu dia menyalakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi kalau dia baca itu, malaikat pada berebut nyatet ini kebaikannya. Itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau dengan kalimat pujian kepada Allah yang lain, pujian. Seperti apa? Orang kalau membaca doa, sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika dengan para sahabat, terdengar ada orang yang membaca doa dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rasulullah mendengar ada orang yang berdoa, lalu ditanya, siapa yang membaca doa seperti itu? Aku ya Rasulullah, seorang sahabat mengaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang yang membaca itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.